Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah film suara, gerakan neorealisme Italia, serta realisme klasik Hollywood. Ketiga topik ini sangat penting karena membentuk fondasi bagaimana sinema berkembang hingga seperti sekarang. Mari kita bahas mulai dari sejarah film suara. Bagian 1. Sejarah film suara. Film suara sebenarnya bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, tapi gagasan untuk menggabungkan gambar bergerak dengan suara sudah ada sejak akhir abad ke-19. Thomas Edison dan Edward Muybridge misalnya mencoba menggabungkan fonograf dengan gambar bergerak. Namun, usaha usaha awal ini belum berhasil karena teknologi masih yang sangat terbatas. Memasuki awal 1900-an, berbagai inovasi mulai bermunculan. Ada kinetofon, panorama, hingga sistem kronofon. Semuanya mencoba menampilkan suara dan gambar secara bersamaan, tapi selalu terkendala pada masalah sinkronisasi. Kadang, gambar bergerak lebih cepat daripada suara, ataupun sebaliknya. Selain itu, kualitas rekaman suara saat itu masihlah sangat buruk, belum bisa menjangkau penonton di bioskop besar. Perubahan besar baru terjadi pada tahun 1927 ketika film The Jazz Singer dirilis. Film ini bukanlah film bersuara penuh, tetapi menjadi tonggak sejarah karena berhasil menampilkan beberapa dialog dan nyanyian yang sinkron dengan gambar. Kesuksesan besar film ini mendorong studio-studio Hollywood untuk segera beralih ke film suara. Dalam waktu yang singkat, sekitar 1930-an, film suara sudah menjadi standar global. Era film bisu pun sudah berakhir. Namun, tidak semua pihak langsung menerima perubahan ini. Di Eropa dan Jepang, banyak seniman menilai film suara justru merusak keindahan sinema bisu yang mengandalkan kekuatan visual. Meski begitu, film suara terus berkembang dan pada akhirnya justru memperkuat posisi Hollywood sebagai pusat perfilman dunia. Bagian 2. Realisme dalam sinema, neorealisme Italia. Sekarang, mari kita beralih ke gerakan neorealisme Italia. Gerakan ini lahir pada masa yang penuh penderitaan, yaitu setelah pasca Perang Dunia Kedua. Pada periode 1943 hingga 1945, Italia mengalami kehancuran, terutama setelah jatuhnya rezim fasis Mussolini. Studio film besar hancur akibat perang, sehingga banyak sutradara film beralih untuk menampilkan kisah rakyat biasa di lokasi yang nyata. Dari sini lahirlah neorealisme Italia. Secara sederhana, neorealisme Italia adalah gaya film yang berusaha menampilkan realitas sosial apa adanya. Film-filmnya mengangkat tentang kehidupan kaum miskin, pekerja, dan serta penderitaan masyarakat akibat perang. Audiences. Rossellini made a series of films with his wife Ingrid Bergman in the 1950s, and his work in this era still maintained some neorealist sensibilities. By the 1960s, he had moved away from neorealism entirely and started making. Ciri khasnya antara lain adalah penggunaan lokasi yang nyata seperti jalanan ataupun desa, penggunaan aktor non-profesional, serta gaya penceritaan yang sederhana dan realistis. Beberapa film penting dalam gerakan ini adalah Ossession, karya Luciano Visconti pada tahun 1943, Roma, Open City, karya Roberto Rossellini pada tahun 1945, serta Bicycle Thief, karya Vittorio De Sica pada tahun 1948. Film Bicycle Thief bahkan sampai sekarang
dianggap sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. Neorealisme Italia tidak hanya penting bagi Italia, tapi juga berpengaruh pada perkembangan film di dunia. Gerakan ini menjadi inspirasi bagi gelombang baru Prancis, Cinema Novo di Brazil, dan bahkan karya sutradara India seperti Satyajit Ray. Namun, pada sekitar tahun 1950-an, neorealisme mulai meredup. Salah satu alasannya karena masyarakat Italia sendiri mulai bosan dengan cerita penderitaan. Setelah perang berakhir, mereka ingin melihat film yang lebih optimis dan penuh harapan. Selain itu, kondisi ekonomi yang mulai membaik membuat tema kemiskinan tidak lagi dianggap relevan. Walaupun begitu, warisan neorealisme tetap abadi dan masih menjadi rujukan penting dalam kajian film hingga saat ini. Bagian 3. Realisme klasik Hollywood. Sekarang, kita masuk ke realisme klasik Hollywood. Gaya ini adalah sistem narasi yang mendominasi perfilman Amerika sejak awal abad ke-20. Khususnya di era film bisu hingga 1960-an. Realisme klasik menekankan cerita yang jelas, teratur, dan mudah dipahami oleh penonton. Pada era film bisu, gaya klasik sudah terlihat dalam narasi linear yang mengikuti alur sebab dan akibat. Para sutradara penting menggunakan kontinuitas untuk menjaga agar penonton tidak bingung saat berpindah adegan. Dengan demikian, walaupun tidak ada film suara, film masih bisa dipahami dengan baik. Ketika film suara hadir pada tahun 1927, gaya klasik ini semakin berkembang hingga era 1930-an sampai 1950-an, dikenal sebagai zaman keemasan Hollywood. Pada masa ini, sistem studio besar seperti MGM, Paramount, dan Fox memproduksi ratusan film setiap tahun. Bahkan karya legendaris lahir di periode ini, seperti Gone with the Wind, The Wizard of Oz, dan Citizen Kane. Secara gaya atau style, realisme klasik Hollywood memiliki beberapa ciri penting. Pertama, narasi linear dengan alur sebab dan akibat yang jelas, biasanya ditutup dengan resolusi. Kedua, penggunaan editing kontinuitas, termasuk aturan 180 derajat dan 30 derajat, agar ruang dan waktu terasa tetap konsisten. Ketiga, fokus pada aktor, bahkan melalui ekspresi, wajah, maupun gerakan tubuh. Keempat, penggunaan frontalitas dan kedalaman visual. Dan yang terakhir, penceritaan biasanya mengikuti alur waktu yang linear, meski kadang ada kilas balik. Realisme klasik Hollywood berpengaruh besar terhadap dunia film. Bahkan setelah zaman keemasannya berakhir, gaya ini masih menjadi dasar utama sinema populer. Gerakan seperti New Hollywood pada tahun 1960-an dan gelombang baru Prancis juga dipengaruhi olehnya. Hingga kini, film-film blockbuster modern masih menggunakan prinsip-prinsip dasar realisme klasik Hollywood. Sebagai kesimpulan, sejarah film menunjukkan bagaimana teknologi dan gaya sinema berkembang seiring dengan kondisi sosial dan budaya. Film suara lahir dari perkembangan teknologi dan mengubah sinema secara global. Neorealisme Italia lahir dari krisis pasca perang yang lebih jujur terhadap realitas sosial. Sementara itu, realisme klasik Hollywood menciptakan standar narasi dan gaya visual yang masih kita temui dalam film-film populer hingga saat ini. Itulah pembahasan saya mengenai sejarah film suara, neorealisme Italia, dan realisme klasik Hollywood. Semoga dari penjelasan saya bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sinema berkembang dari masa ke masa.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.